Oke, jadi di video kali ini gue bakal bikin video yang dimana ini sebenarnya udah sering gue pakai barang yang satu ini ya kan. Tapi di sini gue jarang ngejelasin ke lo ya, barangkali gitu. Lu ada yang belum tahu atau lu ada yang sering megang barang beginian tapi kayak ya udahlah ya, yang penting ini biar lebih detail aja lah. Jadi gue punya sebuah HP yang lagi nganggur dan gabut, dan ini HP sebenarnya udah gue bongkar dan lemnya udah gue cabut. Jadi gue pengen mensimulasikan ulang aja. Nah, lo pernah nggak sih kayak dapet HP yang dimana tuh HP-nya tuh kayak oglek-oglek dan kopong-kopong gitu, kayak dikocok gitu, kayak ada yang kayak lepas gitu. Itu besar kemungkinan dari baterainya, dan itu biasa terjadi di handphone-handphone second, dan ya wajar sih kayak gitu karena yang namanya juga handphone second kadang ada yang ganti baterai tapi perekatnya kayak kurang lepas, atau perekatnya itu lekang karena hangat yang ada di body dan sehingga kayak melekang gitu lah. Jadi kalau HP tuh cepet panas, HP-nya panas dan dilengketinnya tuh cuman pakai double tip, biasanya lekang gitu, dan itu udah hal yang lumrah sekali terjadi di iPhone second. Nah, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas kenapa sih baterai itu bisa lepas dan bisa oglek-oglek, dan kenapa sih iPhone dikocok-kocok tuh kayak ada yang lepas gitu. Ya mungkin ini mungkin ya. The one reason is why your phone ya kayak ada kocak-kocak gitu ya, mungkin karena satu hal ini kali. Dan ya lu bisa lihat HP ini adalah iPhone 6 yang sudah cukup jadul. Ini adalah iPhone generasi 6 yang sudah cukup tua kalau menurut gue. Lu ada yang masih make gak sih? Anjay. Make nanya gitu. Tapi kalau lu lagi nyari iPhone yang second gitu, cek aja linknya di deskripsi di bawah video ini ya. Gue juga jual sih. Ya promosi sedikit lah ya. Nah, di sini lu bisa lihat untuk layarnya original, dan gue cuman pengen ngasih tahu ke lu aja ya. Dengan layar original terus baterai yang sudah diganti, apakah itu wajar? Kalau menurut gue gini, yang namanya HP bekas itu pertama apalagi sudah berumur ya, ada beberapa parts ya kan, ada beberapa komponen yang cenderung itu pasti diganti. Di antaranya gue bisa sebutin ada 3 ya, ada 3 nih: LCD, casing, baterai. Kenapa LCD? Karena LCD adalah salah satu parts atau komponen yang paling rentan sekali crash atau hancur apalah ya, retak dan lain-lain. Yang kedua, kenapa casing? Karena casing adalah bagian di luar juga, meskipun lebih keras, lebih kuat lebih kokoh dari LCD, tapi dia ada di bagian luar yang dimana lecet, bengkok. Even di bagian casing itu ada beberapa komponen kayak tombol volume, tombol power, kaca kamera. Nah itu kalau ada yang lepas, ada yang peot, atau ada yang cobel dari salah satu itu, mau gak mau lu ganti ya seset casingnya lah. Nah yang terakhir adalah baterai. Baterai adalah komponen yang mau tidak mau akan diganti meskipun lu seawet apa makainya, sedetail apa, seteliti apa ngecasnya teratur dan lain-lain. Yang namanya baterai health itu dia gak akan bertahan di 100% terus ya kan. Dan gue yakin lu udah pada tahu lah ya, gue ngebacot doang sih di sini. Nah, ketika LCD udah diganti, ya berarti HP-nya mungkin jatuh atau apa. Ketika casing diganti, mungkin yang makainya nggak suka pakai soft case, hard case, jelly case kayak gue agak mager sih pakai, kecuali memang pengen keluar, kayak pengen keluar kota itu biasanya gue pakai. Tapi kalau nggak kemana-mana, kayak cuma pergi-pergi ke mall kemana gitu dan kesana sini nongkrong dan lain-lain, gue jarang sih pakai case, soft case gitu. Nah jadi wajar aja kalau 3 komponen yang gue sebutin tadi tuh sering diganti di iPhone second. Dan yang terakhir, baterai itu memang tidak bisa dipepain, itu udah fix pasti lu ganti tiap beberapa tahun sekali, tergantung sirkulasi lu gimana ngecas. Nah untuk baterai ini kenapa bisa oglek-oglek, kenapa copot, dan kenapa iPhone itu kadang kayak ada yang komponen lepas-lepas gitu, kayak lo kocok-kocokin kok kayak ada suara ketek, itu udah pasti baterai kalau se-flat itu suaranya. Biasanya baterai itu diganti, ada beberapa adhesive, gue bilangnya perekat aja ya. Ada beberapa perekat baterai itu yang memang diciptakan khusus untuk baterai. Nah, tidak hanya khusus, melainkan tiap seri pun berbeda. Untuk fleksibel lagi, untuk komponen baterai iPhone 6 ini, lo bisa lihat
Untuk iPhone 6 ini itu berbeda sekali dengan varian 6 Plus. Iya masih bisa diakalin untuk 7 biasa dengan 6 biasa. Tapi untuk ukuran itu nggak bisa ditoleransi. Misalnya lu pakai perekat 7 Plus dan lu taruh di perekat baterai di seri 6 itu bakal kecot. Kecotnya kenapa? Karena di bawah baterai itu ada fleksibel lewat ya kan, fleksibel volume dan vibrate. Itu biasanya kalau lu pakai perekat 7 plus itu bisa jadi narik sampai ke atas. Jadi ya itu contoh aja sih. Contoh simpelnya aja. Jadi untuk perekat baterai pun itu khusus. Tiap tipe ya pasti beda-beda. Nah, dan bahannya juga beda. Kalau lu perhatikan bahan perekat adhesif yang ada di 5G sama 5S, 5 biasa maksud gue dengan 5S itu beda sekali. Yang tadi masih double tip. Yang 5S itu masih ya ala-ala uji coba adhesif zaman now sekarang yang ada di komponen iPhone dan HP-HP Android lainnya. Nah, dari adhesif iPhone 5S meskipun sama-sama sejenis ke iPhone 6 itu jauh berbeda sekali. Kalau di 5S itu cenderung kalau ditarik gampang banget putus, ya Apple mengimprove perekat baterainya, lem baterai dari Apple itu diimprove di iPhone 6 itu jadi rada melar dan lebih kuat dan lebih kokoh buat ditarik. Nah, lem buatan Apple yang lagi gue bicarain itu ya kayak gini, ya kan? Gue yakin lu sering lihat kalau lu sering bongkar HP, khususnya iPhone, sering lihat. Dan gue bisa pakai lem Apple ini untuk di semua HP. HP Android pun gue pakai itu karena ngelepas narik baterainya tuh jadi gampang, jadi lebih mudah cuy. Nah, untuk baterai itu yang dilekatin tanpa adhesive yang tadi gue kasih lihat ke lu, itu nggak bakal perfectly sempurna banget merekat. Nih contohnya kayak gini ya, tanpa adhesive ya kan, gue taruh aja gitu. Terus langsung gue tekan gitu, biasanya ya ganti baterai ya banyak sih seperti itu sih, tapi nggak salah juga. Nah, itu buat ngelepasnya gampang sekali, ya udah kelepas gitu aja. Tapi kalau lu pakai lem buatan Apple yang satu ini ya kan, adhesive baterai lah ya, perekat baterai lah ya, lebay banget gue bilangnya lem buatan Apple. Itu bakal benar-benar merekat dengan sempurna men, karena dia ya kontur lemnya itu, bahan baku lemnya itu kayak elastis, lentur, ya fleksibilitasnya tinggi, jadi kayak guncangan apapun itu dia tetap menempel. Dan minusnya cuma satu memang, dia kalau udah dipakai sekali terus lu lengketin lagi belum tentu bisa, dan kalau udah kegulung-gulung gitu ya udah agak susah dipakai. Jadi ya perekat ini kayak cuma sekali pakai, tapi kalau double tip masih bisa berkali-kali pakai, tergantung lu seberapa sering lepasnya. Nah, kalau seandainya baterai iPhone itu dilengketin cuman pakai double tip, nah disitulah permasalahan terjadi. Contoh misalnya kayak HP-nya dikirim misalnya ya kan, di packingan pengiriman, otomatis yang namanya di pengiriman itu kurir gunjang-gunjang sana sini kepentok dan alhasil kayak baterai koclak-koclak. That's the point. Nah, terus yang kedua, kenapa bisa koclak-koclak yang kayak gue bilang tadi, karena panas dari mesin jadi kayak ada renggang-renggang gitu dan alhasil kelepas juga double tip ya. Tapi itu jarang terjadi karena itu di suhunya agak tinggi gitu. Tapi itu tergantung jenis bahan double tip ya. Ada double tip yang benar-benar merekat dengan sempurna, ada double tip yang kayak kaku banget, kayak ogah-ogahan buat lengket. Jadi ya mungkin itu aja yang bisa gue kasih tahu ke lo mengenai lem buatan Apple. Anjay, enggak. Sebenarnya bukan buatan Apple juga. Adhesive ini dijual bebas dan cukup murah harganya kalau nggak salah. Oh iya, buat ngomongin harga ini juga ada tiruannya. Bukan tiruan dari Apple, bukan. Jadi ini lebih ke bahan, grade bahannya ya. Untuk perekat baterai model kayak gini lo bisa dapetin ada yang 2.000, ada yang 3.000, ada yang jual 6.000, ada yang jual 8.000. Nah itu tiap harga itu bervariatif dan tergantung seller yang ngambil untung berapa juga sih. Tapi yang jelas kalau yang varian paling murahnya dia cuman ala-ala berbentuk adhesif aja. Aslinya dia ya kayak kertas gitu, ditarik nggak lentur, dia kayak cuman replika aja, dan itu menurut gue nggak guna juga. Kalau beli adhesif tuh yang benar-benar karakternya itu lentur gitu men, karena waktu ditarik ada keuntungannya lu dapat, nggak ngerusak body, nggak ngerusak komponen apapun yang ada di iPhone-nya karena nariknya gampang, dan baterainya pun nggak rusak, nggak ketarik gitu aja, jadi nggak sobek ya, karena asal lu tahu aja ya, bagian cover pelindung baterai itu gampang banget sobek cuy. Dan menurut lu gimana, apakah adhesive ini bermanfaat atau tidak? Ya kalau menurut lu ya jelas nggak bermanfaat lah, ngapain pula gue tanya kayak gitu ya kan. Tapi kalau
seandainya lu sering bongkar dan lu sering ganti baterai sendiri, ini perlu banget men. Nah, ini gue coba contohin satu dulu deh ya sebelum gue akhirin videonya. Ada shiftnya ini bisa dihemat, lu nggak mesti pakai dua-duanya, lu cukup pakai satu aja. Ini coba gue lengketin dulu bentar. Ini buat ngelengketinnya gampang men, kayak pakai double tip gitu aja lah. Habis itu ya dilengketin kayak gitu. Habis itu cover plastik yang warna pink, ungu atau apa? Lu ngeliatnya warna apa sih di sini? Nah, ini nanti ditarik. Ya habis itu ya udah dilengketin gitu aja. Udah sesimpel itu aja. Habis itu ya udah benar-benar perfect, nggak bakal lepas-lepas lagi. Nah, bentar. Nah, biasanya kalau lu ngelakuin hal seperti ini terus kayak ada bekas double tipnya, itu kalau double tipnya udah agak tebel ya. Kalau udah di double gitu, saran gue sih dihilangin dulu ya double tipnya biar lebih sempurna aja, biar lebih clean aja. Dan ini nih fleksibel yang gue tunjuk itu ada banyak kan fleksibel, ada dua, yang fleksibel buat power sama fleksibel volume. Oh ya, untuk fleksibel power itu untuk di iPhone 6 itu kalau udah sobek berarti banyak yang cenderung resiko bakal gagal, karena di fleksibel itu ada mikrofon buat kamera belakang, ada flash, dan menurut gue itu bakal chaos banget kalau sampai sobek fleksibel bagian powernya. Karena lu ngerekam video nanti jadi nggak ada suaranya, flashnya jadi mati, powernya nggak bisa dipakai. Nah, ini gue coba lengketin. Jadi penting banget ya untuk perekat baterai, itu penting banget posisi tingginya, jenisnya, dan lain-lain. Gue nggak tahu ini video penting atau nggak buat lo, tapi setidaknya buat lo yang udah nonton sampai detik ini ya ada gitu ya kan, sepercik wawasan gitu yang terserap di otak lo gitu. Anjay, udah kayak guru gue, padahal yang dikasih tahu informasinya informasi abal-abal gitu. Tapi ya siapa tahu aja lo belum tahu ya kan. Dan ini tinggal ditekan-tekan aja kayak gini. Untuk nekannya itu ya udah kayak biasa aja, kayak lo pakai double tip pada umumnya. Tapi ini benar-benar lebih kuat loh. Dan ada nggak sempurna sih, ini baterai ini nggak sempurna men. Kalau lo nggak tahu teknik nyabutnya ya kan, tinggal main tarik-tarik aja, itu bakal putus di tengah-tengah. Kalau udah putus di tengah-tengah itu PR banget ya, karena nariknya ini merekatnya sempurna banget. Kalau nggak ditarik, melainkan baterainya lu congkel gitu aja kayak selayaknya kayak baterai dilengketin double tip dan lu congkel gampang, enggak. Yang ada baterainya itu bisa sobek. Gue udah pernah ngelakuinnya, gue nyoba iseng-iseng dan gue coba congkel aja gitu pakai pencongkel, dan ternyata baterainya sobek. Dan menurut gue minusnya, lu tuh kalau mau narik itu harus hati-hati. Dan ya tutorialnya tuh banyak di YouTube, lu bisa cari sendiri. Ya mungkin sampai di sini aja video gue, udah kepanjangan juga video gue. Kalau ada yang kurang dari video gue silakan lo bacotin aja di kolom komentar, gimana. Penting gak sih ini informasi mengenai baterai, yang baterai buatan Apple ini? Enggak, ini bukan buatan Apple, ini baterai. Ini perekat, maksud gue ini perekat buat baterai aja sih.